semua orang kalau yang berbeda dengan akal sampean itu pasti kalah. Tapi kalau Anda memandang dengan kacamata kebenaran, pertanyaan saya, adakah si Wafi setuju dengan kaedah al-isnad ketika saya merungkat kitab Asy-Syajarah Al-Barakah, lalu saya mengatakan saya tidak merujuk kepada kitab itu saja, banyak kitab lain, tapi kalian sanggup enggak menjelaskan kebenaran nasabah Alawi dengan isnad? Apa katanya? Jangan syaratkan dulu. Kenapa dia bernarasi seperti itu? Karena dia tidak mampu memberikan jawaban daripada penetapan saya. Nah, di situ dia framing, ya. Ketika saya merungkat, terus saya tanya kepada si Hanif, Nip, yang intinya ada nggak kitab sejaman yang menjelaskan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Saya tidak tahu, tapi tidak ada syarat seperti itu. Yang ditanya sama saya, ada atau tidak? Jawabannya tidak tahu. Kalau tidak tahu, jangan diskusi, cari tahu dulu. Kan begitu logika berbicaranya. Terserah mau ada syarat ataupun tidak. Pertanyaan, kenapa Ubaidillah tidak pernah tercatat di dalam kitab-kitab di abad 5, 6, 7, 8, 9 gitu loh. Kok baru ada di abad 9, 10, 11, 12 gitu loh. Pertanyaannya harus dijawab, walaupun kalaupun dianggap tidak disyaratkan kitab sejaman. Pertanyaannya, kenapa Ubaidillah tidak pernah tercatat di dalam kitab sejaman gitu loh. Itu yang tidak bisa dijawab, ya Mas. Jadi kenapa Rabithah takut mengundang saya untuk diskusi di Rabithah? Karena dia takut meja itu akan saya rungkatin, semua meja itu saya guling-gulingin. Kenapa? Karena jawaban mereka nggak ada yang kredibel. Karena saya kalau diskusi jawaban yang nggak ada kredibel, muter-muter, itu meja diskusi saya guling-gulingin, Bang. Gitu. Kan cari pembenaran lain, Bang Kori. Masih ngarep diundang RA, ya Allah. Iya. Nggak ngarep bro, nggak ngarep. Tetapi juga lo jangan ngarep Kiai Imad nggak datang terus lo framing takut. Jahanam betul otak kau di lubang pantat, berak sana pikir kali. Jangan bawa-bawa Kimat lah, Nano. Kan sudah tidak diikutkan sebagai tim. Nah, Loh, pikirkan sampai ini bukan persoalan Kiai Imad, bukan persoalan yang bukan Kiai Imad atau saya dengan Kiai Imad. Yang jelas orang yang nomor 2, ya, yang pertama viral di dunia maya dan di dunia entertainment itu saya setelah Kiai Imad. Kiai Imad pemilik tesis, saya pendobrak tesis. Jadi tidak perlulah kamu bernarasi soal saya tidak satu tim dengan Kiai Imad. Bukan urusan tim sekarang ini. Urusan sekarang ini Mbak Alawi bukan cucu Nabi. Ini masalahnya, bro. ya, tapi saya pesan sama sampean, Kori, tetap harus berterima kasih sama Balawi karena sampean bisa diundang ke sana kemari. Kalau dulu-dulu kan cuma di TikTok doang gitu kan. Sekarang kan sudah diundang. Ya, keberkahan dari membahas Balawi ada ternyata. Sebelum pembahasan gitu kan. nasab, Mas. Nahnu TV Aswaja ini sebelum membahas nasab sudah terkenal dalam debat-debatnya soal fikih, baik fikih tauhid dan aliran termasuk Wahabi dan Syiah, ya. Jadi jangan kau bernarasi bohong. Pesantren aku ini dibangun dengan uang miliaran, Mas, ya. Luas tanahnya 5.000 meter, dibeli 1 meternya tuh 3 juta 4 juta, Mas, ya. Belum ada nasab aku sudah mampu bangun pondok pesantren di rumahku, ya. Paham? Mantap.
Jadi jangan kamu otak-atik kalau kamu tukang cari uang dalam persoalan nasab, tukang dawir, jangan kamu samakan otak kami dengan otak kau yang biasa tukang tipu. Jangan. Ya. Aku tidak pernah mengambil harta dalam perjuangan persoalan nasab ini. Ya. Aku meneliti kemampuanku dengan ilmu yang Allah berikan untuk merungkat nasab Alawi yang memang dalam penelitianku adalah nasab palsu. Tinggal jawab ilmiah, jangan framing kemana-mana. Enggak mampu memberi jawaban, diam. Selesai. Ya. Ingat gak pendeta Luga yang ditemuin, Kori? Ada Dia apa curhat. urusan dengan pendeta Luga? Yang namanya pertemuan aja. Kenapa kamu olah-olah kemana yang lain? Ada apa? Enggak, enggak kan, masalah parkir, masalah itu aja minta dibayarin kata Luga katanya. Yang namanya orang datang diundang ya harus dibayar parkirnya, Bogo. Katanya banyak duit tadi pesantrennya 5.000 meter. Berarti harus dihambur-hambur dengan tujuan yang tidak perlu. Ini Habib pancing, jangan antum merembet kemana-mana. Jadi ada seorang sayyid yang asli lagi meneliti kesohehan nasab Toha. Jadi antum jangan melebar kemana-mana, mengalihkan pembicaraan Sayyid Qori. Ini Seperti pembicaraan itu loh, teman lama, Habib pancing. teman lama ini. Saya kan sempat Kori teman lama ini. Enggak nggak apa-apa, urusan. tapi kan Aku ini nggak kenal kau. masalahnya. Kapan kau berteman sama aku, pancing-pancing kenal kagak muka kau kayak mana pun aku tak tahu. Macam mana kau bilang aku teman sama kau? Tai kentut kau tukang berak pinggir kali kau. Tapi ana tidak percaya terhadap antum Habib pancing karena antum suruh on cam aja tidak mau. Itulah. Saya Ana kan tidak percaya. Toha Itu loh, alias yuk Mus. kita sama-sama on cam yuk. Saya ini kan cowok mahal, jadi susah, on camnya susah. Oh, mahal emang kamu Assalamualaikum warahmatullahi Jablay lanang wabarakatuh. berarti lu. Masih on cam. Berarti dia jablay lanang, Bang. Jablay lanang. Coba Toha on cam, pengen tahu gimana, ganteng gak sih? Saya Toha. Dia Ayo, dulu kita dari sama-sama dulu dia on nggak cam, berani. Bentar, aku ada kabar, ada kabar. Monggo. Itu pancing-pancing itu nggak mau minta maaf tadi di roomnya Yai Anjas. Dia lagi diserang tadi. Dia melakukan apa gitu loh. Ada Gus Hasan segala disuruh minta maaf nggak bisa. Ya, suruh minta maaf itu pancing-pancing. Kalau ada pidananya, kalau itu memang ranah pidana, yuk kita pidanakan pancing-pancing yuk. Tadi udah ada yang rekam, udah ada yang Kita buat rekam. laporan. Ada rekamannya tidak? Ada tadi. Supaya nanti ketemu Toha di pengadilan, oke? Pancing-pancing langsung dijeda, pancing-pancing langsung dijeda. Aku datang, suruh minta maaf, nggak mau, katanya mau klarifikasi. Mana ini pancing-pancing. Kalau itu pidana, ada rekamannya, yuk kita laporkan. Sebagaimana Toha pun kan dilaporkan. Udah cabut dulu, sekedar informasi. Pancing-pancing nggak mau klarifikasi, nggak mau minta maaf sama Mbak Sanum tadi. Oke, Tuhan sama Akira ya. Oke, pancing-pancing. Kabur. Ntar dibilang Lagi cari kita Pidana. Orang pengecut ya kono itu. Lagi cari kitab itu. Enggak, kalau ada yang kayak gitu ya kawan-kawan ya, biar Bang Toha yang layan. Jadi Udah, tunggu jangan Korib saya jangan Korib. bicara, Iya. Jangan. biarkan Bang Toha aja. Aku yakin lah 1000% sama Bang Toha ini. Kalau yang kayak pancing-pancing gitu. Jadi gunanya Toha itu emang spesialis untuk orang-orang ngawur. Kan di situ juga ujungnya gedap terus. Kalau model kayak model syariah ya, si pancing-pancing, Toha urusannya nggak seimbang sama Sayyid Qori. Itu loh, gedabrus sama gedabrus. Begini Monggo Tuan Guru, teman-teman. lanjut Tuan Guru. Begini teman-teman, tadi kan Sayyid Qori lagi memberikan kita ilmu, dia datang mengalihkan diskusi kita gitu loh.
Sengaja memang. Supaya saya tahu juga Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, catat dengan tulisan hari ini, dimanapun masuk ke Komal Ba'alawi, tanyakan, mereka berunder nggak bakal bisa jawab. Pertama, ketika mereka bertanya, ulama mana yang membatalkan nasab Ba'alawi? Jawab oleh kalian, ulama yang membatalkan nasab Ba'alawi adalah ulama terdahulu dari abad ke abad. Mana buktinya? Buktinya di kitab Tahdzibul Ansab. Ubaidillah tidak pernah dianggap sebagai anak Ahmad bin Isa. Kenapa tidak dianggap sebagai anak Ahmad bin Isa? Karena tidak pernah dimasukkan dalam catatan kakak. Seorang anak yang tidak dimasukkan ke dalam kakak, berarti anak itu bukan anak biologis di dalam kakak. Jelas tidak? Anak pungut ya, Sayyid. Jangankan anak pungut, anak angkat pun, jangankan anak pungut, ya kan? Anak angkat pun enggak, apalagi anak pungut. Gitu. Oke? Artinya anak fiktif. Anak kata saya anak kedebong pisang. Kedua, ketika dia berkelit, dia bilang di dalam kitab tersebut enggak ada kata-kata membatalkan Ba'alawi. Jawab oleh kalian, tidak ada dibatalkan itu karena memang fiktif, orang enggak ada kok dibatalin. Pembatalan itu ketika ada sesuatu. Ada orangnya. Kalian setuju enggak kalau manusia itu kekal? Hah? Wah. Tidak kan? Berarti baru ada proses pembatalan. Ketika ada orang yang meyakini manusia atau makhluk itu kekal, maka mesti ada yang membatalkan kekekalan manusia atau kekekalan makhluk, gitu loh. Jadi kalau manusia tidak pernah dianggap kekal, kapan ada orang yang membatalkan kekekalan manusia? Maksud nggak? Itu jari di bawah itu typing terus itu kasih naik tuh. Coba. Makhluk ini ada nggak yang memandang kekal? Nggak ada. Ketika ada orang yang memandang kekal, mesti ada yang membatalkan kekekalan makhluk. Itu baru benar. Lalu bagaimana membatalkan sesuatu yang nggak pernah ada? Sesuatu yang tidak pernah ada bagaimana bisa dikekalkan? Contoh, apakah Anda berkeyakinan kalau lautan itu air madu? Lautan itu air madu, bukan air asin. Bagaimana dibatalkan sementara lautan itu air asin, bukan air madu? Wong nggak ada air madu, siapa yang batalin? Gitu loh. Iya, iya. Ibarat nasab Ba'alawi itu ibarat air lautan dipandang air madu. Iya, bagaimana mau dibatalkan? Wong kenyataannya air laut itu asin, bukan air madu. Jelas? Jelas, Sayyid. Kedua, ketika mereka mengatakan tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Jawab oleh kalian, yang disebutkan itu sudah pasti ada. Buat apa mikirin yang tidak pasti ada? Paham nggak? Kata dia tidak disebutkan bukan berarti tidak ada, kan betul? Betul. Berarti akal pasti jalan dong. Yang disebutkan itu sudah pasti ada atau tidak? Yang disebutkan sudah pasti ada, Sayyid. Makanya agama menghukumi yang pasti ada. Ngapain mikirin yang nggak pasti ada? Jelas nggak? Jelas, Sayyid. Sangat jelas ini. Loh, sekarang saya pastikan lagi ya. Anak Anda tidak ada yang menyebutkan Anda punya anak namanya Zaidun. Ya kan? Yang pasti ada namanya Umar. Agama menghukumi yang pasti ada, tidak menghukumi yang nggak pasti adanya. Gitu loh.
Berarti yang jadi hukum dalam pandangan hukum anak Anda yang namanya Umar yang memang sudah pasti ada. Betul tidak? Itu blunder. Logika mereka cacat karena logika bayaran. Gitu loh. Lalu kita tanya, apa dasarnya Ubaid menjadi Abdullah? Yang namanya Ubaid ya nggak mungkin Abdullah dong. Yang namanya Ubaid tidak mungkin Ubaidillah. Ubaid ya Ubaid aja. Lalu mereka menjawab, itu sudah ditasghir. Siapa yang mentasghirkan Abdullah menjadi Ubaid? Abdullah sendiri. Tolong tunjukkan bukti kalau Abdullah telah mentasghir namanya menjadi Ubaidillah sehingga menjadi Ubaid. Mutar gak bakal bisa dia buktikan. Jelas? Jelas. Lalu tanyakan lagi, catat pertanyaan yang nggak mereka bisa jawab. Tolong tunjukkan jikalau nasab Alawi itu nasab yang syuhra wal istifadah, tunjukkan bagi kami silsilah atau catatan nasab mereka secara riwayat Syafi'iyah yang dituliskan di abad 8765 Hijri. Setidaknya mereka punya riwayat Syafi'iyah di abad tahun 7 Hijri. Mana tojong tunjukkan kitab nasab kalian seperti Samsul Zahira yang dituliskan oleh keluarga kalian yang ada di abad ke-7 Hijri. Mutar-mutar gak bakal ada jawaban. Jadi semua pertanyaan yang dilontarkan untuk memverifikasi keberadaan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, mutar-mutar sampai ke lubang bool gak bakal bisa paham. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Ayo, yang mana Mbak Alawi yang pinter-pinter, ayo kalahkan saya dong. Ada? Katanya kemarin mereka ada seorang kiai dari Tangerang namanya Cang-Cang. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Lebih baik mencintai daripada salah membenci, maka disodoklah bini orang karena salah mencintai orang. Lebih baik daripada salah membenci, kan gitu. Makanya Toha, kau tanggung jawab, itu salah mencintai lebih baik dari salah membenci. Orang kau sodok. Astagfirullah. Assalamualaikum teman-teman yang baru gabung, ini ada yang mau mengcounter Mary Said nggak ini? Nggak ada yang bisa mengcounter saya bang, karena mereka nggak bakal mampu ngelawan saya. Karena yang mereka tantang dengan Susah nggak mampu Bang Nanang. Mereka hanya mampu cuman berputar-putar dengan kata-kata. Kalau typing mampu lah, sama kayak saya typing saja mampu. Itu dia teman-teman. Susah, nggak mampu dijawab. Sulit dijawabnya. Itu jari tuh, nggak mau naik jari tuh. Hasil diskusi tadi malam sama Rumel, kenyataannya adalah Rumel berundel mutar-mutar. Iya bu, yang pala kita diskusi sama orang muter-muter itu namanya konslet otak kita bang. Dandanin listrik yang sudah konslet tapi bukan kepada puncaknya, repot bang. Ada tapping Kori dipecat diri orang Imat CS. Lo emang ente pikir persoalan nasab ini persoalan kerja di pabrik? Nggak ada yang pecat siapapun manusia. Gua ini orang merdeka hidup, gua orang hidup merdeka karena ideologi gua adalah penjajahan di atas muka bumi ini harus dimusnahkan. Jelas? Jelas. Jadi gua bukan tipe budak yang kudu dipecat bro. Gua ini adalah orang sayyid
Raja Sultan nggak pernah menerima perintah siapapun, bekerja dengan gaya sendiri, dengan cara sendiri, tidak terikat dengan asumsi orang lain. Mantap. Mantap, mantap. Kalau lo pada yang biasa jadi budak, jangan lo anggap gue budak kayak otak lo. Benar. Orang tua Enak jadi budak. Cium kaki manis. Nggak ada lawan ini kayaknya. Susah lawannya, susah cari lawan. Nggak ada lawan ini. Lawannya typing aja di bawah, duh. itu Arif Ba'alawi, kenapa kau turun? Takut dikeroyok. Jangan keroyok sama gue aja lawannya. Nah, itu dia. Nggak ada yang keroyok di sini. Maksudnya dia takut dikeroyok. Bani Ba'alawi hanya bisa berdarasi tanpa memberikan bukti. Masak ia dapat logika nasab tanpa ada keterangan bisa dianggap benar. Aduh, kacau balau, kacau balau. Ya teman-teman, Mas Arif Ba'alwi, bagaimana Mas? Sehat walafiat? Halo, Mas Arif Ba'alawi Al-Rajai. Mungkin ada lawan seru ini. Ayo Kang Mas. Aku lagi nyari lawan nih, tiap hari aku nyari lawan Ba'alawi nggak ada. Pinter lawan susah. Satu nggak ada yang berani debat sama aku. Kenapa sih? Emang terlalu sakti apa ilmu gue? Kayaknya begitu Bang Kori, sakti kayaknya. Ya kalau begitu coba panggil Amul pakai mukaddam dong, suruh turun dari cinta. Dari langit ya, dia ada di langit. Iya. Ba'alawi, monggo. Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ada Said ini, monggo. Silakan. Ngapain? Arif. Halo. Iya, monggo. Halo. Halo ya, halo juga. Halo juga. Kalau naik ke sini cuma bisa bilang halo 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 aja, turun aja lah. Dengerin di bawah aja ya, Dek ya. Dek, dengerin di bawah aja ya, Dek. Kori ya. Iya Bang Ali, ya Allah, kok belum dia dijawab udah jebol. Mungkin Nggak ada bahan untuk menjawab, Said. Mana? Bahan nggak ada. Coba undang Hanif, suruh datang kemari, biar gua gerus, cuman bisa nyap doang. Hanif nggak main TikTok ya, Hanif? Main, Apa nyimak di bawah aja? main dia cuma melihat dari luar. Si Hanif masuk ke Dari bawah aja kayaknya nyusup ya, Said ya. Iya, dia takut kalau kalah kan malu sejagat raya, ujung-ujung bubar. Direkam ya kan? iya, yang mereka itu nggak ada. Ricik juga main kali, cuman pakai akun nggak diiniin. Iya, Akun di bawah aja. Akunnya Firsa, namanya Firsa itu. Oh, Firza Hussein. Bantulah, Ima. Ingin amat jadi cucu Nabi biar diangkat jadi imam jumbo. Waalaikumsalam, Sanum. Monggo. Monggo naik Kak Sanum.
Amin. Udah jangan maki-maki di atas, yang naik ke sini dong, tunjukkan aura kemampuan ilmumu. Ari Balawi. Ayo. 1, 2, dia takut nggak berani naik, kecian dulu. Itu yang jari itu dari tadi typing tuh nggak mau naik ya? Enggak, Ya biasa robot, itu kita anggap robot kop. Mbak Alawi banyak robot kop. Ini ada satu nih orang wali nih. Ya Sultan Aulia, coba. Wah, ini. Wali. Sering saya lihat wali ini. Gimana Wali? Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Wali. Ya gimana Pak? Waalaikumsalam, Wali. Saya Wali Nulopi Indonesia. Iya, Wow, Wali. mantap. Anak Piamani, Wali. Udah kelar nyodok belum Wali? Syahadat 2, syahadat munafik. Syahadat 3, syahadat mukmin. Itu mulu, Wali. Mah yang lain ke Wali. Wali Ya, udah kelar syahadat nyodok 3, syahadat belum? munafik. Syahadat 2, syahadat munafik. Syahadat 3, syahadat mukmin. Syahadat Di Indonesia. Iya syahadat. Anak Piamani. Ada unang rusuh. Yang typing di bawah. Ada unang rusuh. Nggak Syahadat apa-apa. 2, syahadat munafik. Ya, syahadat 3, syahadat mukmin. Mau jadi mukmin, syahadat 3 aja. Syahadat 3 itu apa, Unang? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, Nah, tahu asyhadu. Itu Aku bersaksi. Kok ada Asyhadu itu aku bersaksi ya. Mbak Unang, Nah. itu di kitab apa kok ada syahadat 3? Kitab Unang. Ini kitab Al-Maidah 55. Al-Maidah 55 syahadatnya 3 ya. Waduh, kitab Unang. Itulah kitab kunang-kunang itu. Kukunya orang mati. Kitab Quran Unang Al-Maidah 55 ya. Syahadatnya 3. Unang, kalau nyodok pantat boleh nggak, Nang? Al-Maidah 55 baca. Unang, Wali, kalau nyodok Ah. pantat boleh nggak? Boleh. Oh iya, boleh. Asal pantat muning. Ada tambah mau Unang. Boleh nyodok pantat muning, boleh. Kalau teriak-teriaknya waktu disodok, aduh, itu masih boleh juga. Ya, pantat muning boleh pantat muning sodok aja. Kalau pantat Unang boleh disodok. Itu saya mah manusia itu. Emang Unang manusia? Ya, manusia dong. Coba kasih open cam lihat. Kadang-kadang bukan manusia jadi-jadian nanti takutnya. Ayo, coba. Coba Unang open cam pengen lihat benar-benar manusia apa manusia jadi-jadian. wow, di angkem. Wih, beneran. Monyet ini mah. Memang. Jago dia. Ini mah bukan Mantap, manusia. Abah. Lanjut, Abah. Coba ke bawahnya, coba jakarnya lihat. Takutnya nggak ada jakarnya lagi. Ya, Sudah tidur. coba kasih lihat Syahadat jakarnya 2 dulu kalau syahadat kamu lagi. munafik. Syahadat 2 syahadat munafik. Iya, coba dulu Nang. Itu titiknya ada nggak jakarnya? Syahadat 3 syahadat mukmin. Mau jadi mukmin enggak? Syahadat 3 aja dong. Udah nggak usah bicara mukmin itu jakarnya coba lihat dulu. Jangan-jangan nggak ada jakar lagi. Coba ayo kalau berani, berarti Ya. walinya wali bohong kamu. Coba wali asli. Walinya nggak Coba beneran dengan ini, Wali bohong. Coba lihat dulu. Coba jakarnya mana Nah, coba lihat. syahadatnya harus 3 ya.
Iya, Jadi sebelum hayalah sholat, zakarnya dulu, zakarnya dulu apa sebelum tiga itu? hayalah sholat, ya dan itu gini. Asyhadu anna unang waliullah fi Indonesia. Belum kayak ngeluarin dalil udah mati duluan. Ya Allah. Monggo api.